Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum dimulai video bisa diaktifkan ya biar semuanya terlihat. Sebelum Zoom meeting pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Pak Guru hari ini akan bergilir ya. Kita yang memimpin doa digilir saja sesuai absen atau bergantian itu yang sudah pernah nanti. Enver, silakan dipimpin berdoa teman-temanmu. Enver, mic-nya bisa diaktifkan. Enver, yang lain teman-teman juga. Kita berdoa bersama. Berdoa, Dimu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan berdoa acara Zoom kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Dan ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Ini hari ini Zoom meeting pada pagi hari ini Kamis 12 Agustus 2021. Bulan Agustus hubungannya dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau 17 Agustus. Nah, itu 17 Agustus ya, itu hari merdeka. Tadi saat Pak Guru share, sudah ada suaranya belum? Nah, share komputer sound. Oke, jadi biar ada suaranya. Hari Merdeka. Silakan kita nyanyi bersama-sama. Iya, terima kasih. Itu adalah salah satu lagu wajib nasional Hari Merdeka yang diciptakan oleh siapa? Tadi penciptanya? Haji Mutahid. Husain Mutahar. Husain Mutahar. Hanya itu Husain ya. Husain Mutahar. Ha Mutahar. Baik, sudah ada 25 siswa yang bergabung. Nah, anak-anak, pembelajaran pagi hari ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat. Kita sudah belajar tentang operasi hitungnya, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Nah, hari ini kita akan belajar istilahnya yaitu tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sudah menyaksikan ya di Google Classroom tadi? Pertama kita ada 3 sifat yang Pak Guru share di situ. Yang pertama sifat apa tadi? Komutatif. Komutatif itu nama lainnya adalah pertukaran. Ya. Kemudian yang kedua apa? Sudah dibaca tadi? Asosiatif. Ya. Asosiatif, nama lainnya apa? Asosiatif. Pengelompok.
kelompokan. Kelompokan. Itu sudah ada kok di buku kalian juga sudah ada. Yang ketiga sifat apa? Distribusi. Distributif. Iya betul, distributif. Atau apa distributif? Penyebaran. Penyebaran. Ya, Sabrina ya. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari, komutatif, asosiatif, dan distributif. Baik, kita fokus ke yang pertama dulu, yaitu pertukaran atau komutatif. Akan Pak Guru share yang tadi sudah Pak Guru bagikan di grup, yaitu mana? Bukan ini ya. Video matematika ini. Nah, sifat komutatif terlebih dahulu atau pertukaran. Nah, silakan kalian nyimak dulu ini. Nah, jadi ada 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 berapa? 8. Ya, 6 ditambah 2 adalah 8. Nah, semua sudah tahu itu soal gampang Pak, soal kelas 1 SD itu ya. Nah, tapi yang akan kita pelajari bukan hasilnya, tetapi sifatnya. Ya, jadi penjumlahan atau ditambah, itu berarti digabungkan. Jadi yang warna hijau digabungkan dengan yang warna apa ini Anver ya? Warna apa ini? Krem. Warna krem ya. Hasilnya itu sudah jelas. Nah, sekarang kita balik. Ya, tadi 6-nya ada di depan, 2-nya ada di belakang. 6-nya ada di kiri, 2-nya ada di kanan. Nah, sekarang dibalik, 2 yang di kiri, 6 yang di kanan. Hasilnya sama atau tidak? Sama. Ya, pasti sama. Jadi ketika 6 ditambah 2 maupun 2 ditambah 6 akan memperoleh hasil yang sama, yaitu sama-sama 8. Sehingga kesimpulannya adalah 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6, yaitu hasilnya sama, 8. Nah, kita ganti menggunakan variabel. Variabel itu ya penggantinya ya, misal A dengan B. Boleh diganti misal X dengannya tidak, Pak? Boleh. Misal X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Nah, ini menggunakan variabel A dan B. A ditambah B ya sama dengan B ditambah A. Nah, jadi komutatif. Jadi gampangnya, sederhananya, komutatif itu ditukar. Yang tadinya di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi di kanan. Ya, hanya itu. Nah, sekarang komutatif, apakah bisa digunakan untuk pengurangan? Tidak. Natasha menjawab tidak. Buktinya apa, Natasha? Ya, ada pendapat lain mungkin? Betul apa jawaban Natasha? Jadi sifat komutatif itu tidak berlaku untuk pengurangan. Buktinya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Soalnya kalau misalnya dibalik, pengurangannya jadi beda. Beda hasilnya. Contohnya, Pinkan. Misalnya pakai yang ini aja, 6 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 6 nggak bisa. Gitu. 6 dikurangi 2 berapa, Pinkan? 4. 4. 2 dikurangi 6 berapa? Negatif 4. Negatif berapa? Negatif 4. 4. Iya, betul sekali apa yang disebut Pinkan. Ya, terima kasih Pinkan. Jadi 6 dikurangi 2 itu tidak sama dengan 2 dikurangi 4. Buktinya apa? Ya tadi sudah dijawab oleh Pinkan. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Tetapi ketika 2 dikurangi 6 ya sama dengan negatif 4. 4 dengan negatif 4 tidak sama. Sehingga sifat komutatif tidak bisa digunakan untuk operasi hitung pengurangan. Begitu buktinya tadi ya. Bagus, sudah terjawab berarti ya. Kita lanjut. Yaitu sifat komutatif pada perkalian sekarang. Nah, jadi kita hanya akan bahas penjumlahan dan perkalian karena pada pengurangan tidak bisa. Sekarang pada perkalian.
Kita kembali ke arti perkalian. Bahwasanya perkalian artinya adalah penjumlahan berulang. Ya, perkalian artinya penjumlahan berulang. Nah, di situ ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Siapa yang bisa menjawab? Berarti ini berapa kali berapa? 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 kali 2 atau 2 kali 4? 4 kali 2. Ada yang berpendapat 2 kali 4? 2 kali 4. 2 kali 4. Begini, kita kembali ke kehidupan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal dokter nih. Dokter ketika ngasih resep itu berapa kali berapa biasanya kalau suruh minum obat? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Berarti berapa kali berapa? 3 kali 1 atau 1 kali 3? 3 kali 1. 3 kali 1. 3 kali 1 ya tulisannya. Iya enggak? 3 kali 1. 3 kali 1 kan artinya 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya yang 3 kali. Ya enggak? Iya. Iya. Nah, berarti kalau seperti ini berapa kali berapa? 4 kali 2. 4 kali 2. Iya, betul. 4 kali 2. Berarti 2-nya adalah 4 kali. 4 kali 2. Berarti 2-nya sebanyak 4 kali. Lah Pak sama aja hasilnya Pak. Betul hasilnya sama. Tetapi artinya berbeda. Nah kalau dokter ngasih resepnya 1 kali 3. 3 kali 1 tadi ya. 3 kali 1. Tetapi ada orang yang mengartikan 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3. Sehingga dia, daripada sehari saya minum 3 kali, lebih baik saya sekali minum 3 tablet sekalian. Biar nanti siang dan nanti malam tidak usah minum obat lagi. Kira-kira apa yang terjadi kalau seperti itu? Overdosis. Iya, betul Overdosis. Rasya ya. Nah, OD jadinya, overdosis akhirnya. Overdosis sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Baik, kita kembali ke sifat komutatif pada perkalian. Nah, jadi kalau seperti ini, Pak Guru lanjut. Ini artinya adalah 4 kali 2, hasilnya 8. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, 4 ditambah 4. 4 ditambah 4, kalau dibuat bentuk perkalian berapa kali berapa? 2 kali 4. 2 kali 4. Iya, betul. 2 dikali 4 ya. Berarti kan dibalik nih. 2 kali 4 juga 8. Dan hasilnya sama, tapi artinya berbeda. Jadi hasilnya sama, yaitu 8. Sehingga berlaku A kali B sama dengan B kali A. Jadi hanya dibalik saja. Yang tadinya di depan jadi di belakang, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Hanya seperti itu. Nah, pertanyaan Pak Guru selanjutnya. Atau mungkin ada yang bertanya di antara kalian sebelum Pak Guru yang bertanya. Silakan. Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak. Kalau tidak, Pak Guru yang bertanya. Apakah sifat komutatif berlaku untuk operasi hitung pembagian? Tidak. 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 Oke. Tidak berlaku kata Huang Sesia. Tidak. Ya, Sesia. Silakan bisa dijelaskan. Apa buktinya? Tidak. Ya, apa buktinya pembagian tidak berlaku, Pak? Atau mungkin contoh membuktikannya. Misalnya 4 dibagi 2 itu kan bisa. Berapa? Cuman kalau 2. Terus? Tapi kalau misalnya 2 dibagi 4 nggak bisa. 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 Bisa dibalik. 2 dibagi 4 hasilnya ada. Bisa. Berarti 2 dibagi 4 bisa tidak? Bisa. Misal nih, Sesia punya 2 potong kue. Dibagi kepada 4 orang yang sama banyak. Bisa tidak? Bisa. Bisa ya, dipotong kan kuenya? Sehingga 4 orang dapat bagian yang sama besar. Berapa hasilnya 2 dibagi 4? 4. Kamu punya 2 kue nih. 1/4. Punya 2 kue. Dibagikan kepada 4 orang dengan ukuran yang sama sampai habis. Tiap orang dapat berapa bagian? 1. Setengah. Betul.
Setengah, Pak. 1/2. Iya, setengah ya sesi. Jadi punya kue besar gitu, satu utuh, ada dua buah, dibagikan kepada 4 orang sama besar. Berarti kan mereka masing-masing dapat setengah. Jadi satu kue buat berdua. Nah, satu kue buat berdua dipotong lagi, berarti setengah. Jadi 2 dibagi 4 itu bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya, sama dengan berapa? Setengah. Coba ulangi sesi. 4 bagi 2 berapa tadi? 2. 2 bagi 4. Setengah. Apakah 2 sama dengan setengah? Iya. Tidak ya. 2 dengan setengah kan beda. Iya enggak? 2 dengan setengah sama atau beda? Beda. Beda, betul. Karena beda berarti sifat komutatif tidak bisa digunakan untuk operasi hitung pembagian. Begitu. Paham? Paham. Iya, oke. Terima kasih Sesia. Nah, kepada yang lain begitu ya. Jadi pengurangan maupun pembagian tidak bisa kita gunakan untuk operasi hitung menggunakan sifat komutatif. Baik, sampai di sini ada yang bertanya untuk komutatif terlebih dahulu. Any question? Nothing, tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru yang bertanya sekarang ya. Pak Guru yang akan bertanya. Silakan kalian buka. Sudah siap bukunya? Sudah. Halaman 17, kita akan mencoba bersama. Nah, di buku itu sudah ada contohnya. Misal 8 dikali negatif 7, ya pasti hasilnya sama dengan negatif 7 kali 8, yaitu negatif 56. Kemudian 12 dikali 15 ya pasti sama dengan 15 dikali 12, yaitu 180. Kemudian negatif 15 dikali negatif 25 ya pasti sama dengan negatif 25 dikali negatif 15. Yaitu 375 dan seterusnya. Jadi untuk komutatif, aku rasa tidak ada masalah, hanya dibalik ya. Yang tadinya di kanan jadi di kiri, yang di kiri jadi di kanan. Nah, sekarang silakan kalian mencoba latihan 7 nomor 1. A sampai dengan J. Silakan dicoba. Di bukunya langsung, Pak? Ya, di bukunya langsung saja. Ini kan buku kalian, silakan ditulis langsung di situ. A sampai dengan J. Nanti kalau sudah kita bahas, Pak Guru beri waktu mulai dari sekarang. Silakan dimulai. Karena lancar, video bisa diaktifkan ya sambil Pak Guru amati. Pak Guru harap kalian mencoba sendiri. Rasya bisa diaktifkan videonya, Rasya, Ataya, atau Ata. Adit juga. Wah, Enver sudah selesai. Enver sudah selesai. Sampai berapa, Pak? Pak, tapi buku saya pinjam. Jadi pakai buku tulis ya. Iya, jadi yang bukunya pinjam yang pakai buku tulis. Enver sudah selesai? Jadi terlempar tadi. Oh, tadi terlempar. Ya, tugasnya sekarang adalah latihan 7, Enver halaman 17. Dibuka bukunya. Halaman 17, latihan 7, nomor 1. Ya. A sampai dengan J. Langsung di bukunya saja. Oh, sepertinya Wong Sesja sudah selesai nih. Oh, belum, masih menulis ya. Amanda bisa diaktifkan kameranya. Bunga, Melvin, kamera diaktifkan. Adit, kamera diaktifkan biar Pak Guru lihat prosesnya. Wah, Astrid sepertinya sudah selesai, Astrid. Astrid sudah ya, Astrid ya? Belum, Pak. Oh, belum. Adit kemana Adit? Oh, di samping kamera ya, gak kelihatan Aditnya. Atta, bisa diaktifkan kameranya Atta? Iya, biar Pak Guru lihat. Suara Pak Guru masih putus-putus, Alia. Alia Syakira mana?
Suara Pak Guru masih putus-putus. Alia, silakan dijawab. Alia? Oh, enggak. Berarti sudah tahu tugasnya ya semuanya ya. Ya, halaman 17 latihan 7. Latihan 7. Nomor 1A sampai dengan 1C. Ya, langsung di situ saja. Langsung di situ. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya, Sudah, kan Pak. gampang sekali itu. Ya, gampang sekali. Nah, Sudah ya, Pak Guru akan bahas kalau sudah. Pak Guru akan share Microsoft Word-nya. Pak Guru akan gunakan program Microsoft Word untuk pengetikan. Ya, kita mulai ya. Dari nomor 1A. Negatif 15 ditambah negatif 7. Ingat ya, kalau tanda negatif setelah operasi hitung itu harus diberi kurung. Coba nomor 1A. Silakan dijawab oleh Natasha. Berarti negatif 7 ditambah negatif 15. Iya, betul sekali. Negatif 15 yang dikurung sekarang ya. Negatif 7 ditambah negatif 15. Nah, nanti kalau kalian amati di soal nomor 2 itu dengan hasil. Kalau ini tidak, tapi tidak apa-apa, akan Pak Guru berikan hasilnya di sini. Ya, sama dengan. Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Berapa hasilnya? negatif 22. Negatif Betul, 22. negatif 22. Kita lanjut ke nomor B, 1B. Yaitu 28 ditambah negatif Negatif 13. 13 sama dengan Kok ada 4-nya itu ya? Sama dengan titik-titik ditambah 28. Dijawab oleh Huang Sesia. Sama dengan negatif 13 ditambah 28. Tambah 28. Oh, satunya kelebihan ya. Ya. Bagus, betul sekali jawabannya. Kita tambahkan bersama coba. Berapa nih jawabannya? 41. Yakin? positif 15. Jawabannya adalah 15. 15. Itu kan beda Positif lambang. 15. Ya. Ya, masih ingat ya? Positif Masih. ditambah negatif kan beda lambang. Kita lihat sekarang jawaban C, yaitu 53 ditambah 42. Ya, soal ini dijawab oleh Zahra. Oke. 42 ditambah 53. Iya, betul sekali Zahra. Berapa hasilnya coba bersama-sama? 95. Betul, 95. Sekarang yang D, yaitu 75 ditambah negatif 25. Sama dengan dijawab oleh Rizky. Berapa, Rizky? Negatif 25 ditambah 25 apa 75. negatif 25 Negatif atau 25 negatif ditambah 25? Negatif 25 Ya, ditambah? ditambah 75. Iya, betul, 75. Jawabannya berapa coba bersama-sama? Yang bisa silakan menjawab. Positif 50. Iya, betul. 50. Ya, positifnya tidak perlu disebutkan karena tanpa menyebutkan pun itu artinya positif. Kita lanjut yaitu negatif 100 ditambah 50. Nah, ini dijawab oleh Raka. Sama dengan 50 ditambah negatif 100. Iya, betul ya. Negatif 100-nya harus dikurung karena dia ada di setelah operasi hitung.
Nah, silakan bersama-sama berapa jawabannya? Negatif 50. Iya, betul. Negatif 50. Kita lanjut yang F. Yaitu setelah Raka di sini urutannya adalah Natasha. Udah belum tadi ya? Sudah. Sudah. Kok urutannya berubah lagi? Intan. Tadi saya terlempar, Pak. Oh iya, Intan terlempar tadi. Nah, untuk kali itu tandanya bukan X ya, tetapi menggunakan ini insert. Kemudian simbol. Nah, pakainya ini itu untuk tanda kali. Jadi menggunakannya tanda itu. Ini kok nggak bisa digeser ya, sebentar. Ini dijawab oleh Bun Vira. Silakan Bun Vira. Diaktifkan mic-nya Bun Vira. Halo. Bun Vira. Bun Vira bisa mendengar suara Pak Guru? Vira, halo Vira. Vira. Sepertinya Vira tidak mendengar ya. Adifa Yumna bisa mendengar suara Pak Guru? Bisa. Iya, sepertinya Vira tidak mendengar suara Pak Guru. Dijawab oleh Adifa. Silakan. 40 kali negatif 125. Iya, betul. Jadi negatifnya dikurung ya, karena setelah operasi hitung. Ya, bersama-sama. Betul. Jawabannya berapa? Ada yang tahu? Negatif 5.000. Iya, betul sekali. Negatif 5.000. Wah, pinter-pinter ya anak kelas 6A ya. Hebat. Kita lanjut yang G. Yang G soalnya adalah negatif 86 dikali negatif 9 ya. Negatif 9. Ya. Nah, ini Bun Vira bisa mendengar suara Pak Guru sudah? Bun Vira. Vira. Sepertinya Vira ada gangguan nih. Kaila. Silakan Kaila. Dikali negatif 86. Iya, betul. Negatifnya dikurung ya. Oh, ini ada kurang negatif ya. Nah, ya bersama-sama. Siapa yang bisa nih menjawab ini? 774. Ya, betul sekali. Kita lanjut. H. 774. H dijawab oleh Karisa. Sebentar Karisa. Kaila bisa di mute Karisa. Kaila mic-nya. Ya Karisa silakan. Sama dengan 27 kali negatif 125. Siapa yang bisa menjawab? Betul sekali Karisa. Jawabannya berapakah ini? Negatif 3.375. Negatif 3.375. Ini ya. Ya, kemudian I. Kita fokus ke prosesnya saja. I 200 dikali negatif 5. Negatif 5. Sama dengan, silakan dijawab oleh Nayara. Negatif 5 dikali 200. Kali 200. Betul Nayara. Siapa yang bisa menjawab ini? Berapa jawabannya? Ibu. Lempar. Betul. 2 kali 5 itu 10 tambah 02. Itu ya. Halo, sepertinya ada suara telepon tadi. Kita yang terakhir sekarang ya. Terakhir yaitu negatif 250 dikali negatif 4. Siapa yang bisa menjawab ini? Yaitu lanjut Sabrina.
Sama dengan negatif 4 dikali negatif 250. Ya, betul Sabrina. Yang dikurung sekarang yang negatif 250 ya. Karena itu yang terletak setelah operasi hitung perkaliannya. Tolong yang lain seperti ini tulisannya. Jadi kalau masih berbeda dibetulkan. Kalau kurang kurung tambah kurung. Ya, bersama-sama berapa jawabannya? 820. Min 1000. 820. 1000. 820. Kok ada 820 segala? 1000. 1000. Iya, Min betul. Ya, 1000. Ya, negatif karena negatif kan positif. Kita sudah pernah itu. Baik, sebelum Pak Guru lanjut ke penilaian, mengecek nilai kalian. Sekali lagi untuk penulisan kurung harus tepat. Contoh soal nomor 1 seperti ini. Ketika, Pak Guru perbesar ya. Ketika di soal yang dikurung adalah negatif 7, bukan berarti setelah ini negatif 7 kurung lagi. Tidak ya. Negatif 7 tidak perlu dikurung lagi. Karena dia terletak di sebelah kiri. Setelah sama dengan, di sebelah kanannya sama dengan, atau di awal. Yang diberi tanda kurung adalah yang negatif setelah tanda operasi hitung. Entah itu penjumlahan, perkalian di sini ya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak, silakan dikirim ke chat. Kalian betul berapa, dihitung sendiri. Aku akan membuka menu chat. Bisa dengar Pak, bisa dengar Pak. Oh, Bun Vira, kenapa nggak ada tanggapan? Bisa dengar, bisa dengar. Uang Sesia 10, Pingkan 10, Adifa Yumna 10, Nayara 10, Alia 10, Danisa 10, Farel 10, Adit 9, Raka 9, Najma 10, Nadifa 10, Karisa 10, Punfira 10, Natasha 10, Zahra 10, Amanda 10, Sabrina 10, Najmah 10, Kaila 10, Melvin 10, Enver 10, Nasya 10, 10, Sania Intan 10, tanda apa itu unlimited. Nasya 10 lagi ya. Cukup satu kali mengirim ya. Bagus. Di tertinggi 10 dan cukup banyak di sini. Belum aku hitung berapa tadi ya, tapi banyak yang dapat betul semua. Kemudian yang terendah 8 ya, masih ada waktu untuk belajar nanti. Oke, untuk komutatif ada yang mau bertanya tidak sampai di sini? Tidak. Tidak lah. Untuk yang nomor 2 nanti kalian akan sebagai latihan ya, bukan sekarang, tapi setelah Zoom selesai. Caranya bagaimana? Yang seperti Pak Guru contohkan tadi ya, menggunakan hasil. Hasilnya berapa? Untuk soal nomor 2 ada yang mau bertanya tidak? Barangkali ada yang masih bingung. Silakan. Tidak. Tidak. Kalau tidak Pak Guru lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Pak Guru akan share lagi. Viera 10 juga ini ya. Oke. Ya, ini tadi ya. Nanti untuk nomor 2 ngerjakannya seperti ini ya. Jadi sama dengannya di bawah, urut sama dengan. Jadi nanti mengerjakannya seperti ini nomor 2. Kalau nomor 1 kan sebenarnya tidak perlu menggunakan hasil. Nah, tapi untuk nomor 2 dengan hasilnya. Baik, kita lanjut, yaitu Pak Guru mau share yang sifat asosiatif. Nah, ini ya. Kita mulai sifat asosiatif. Asosiatif itu nama lainnya adalah pengelompokan. Oke, Pak Guru jelaskan dulu yang sebelah sini, yang sebelah kiri. 5 ditambah 4 ditambah 2. Proses pengerjaannya di sini adalah yang depan dulu. Yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 4, 9. Ditulis 9 di sini, kemudian 9 ditambah 2, 11. Nah, jadi yang dimaksud pengelompokan di sini adalah kita mengerjakan dengan cara kita kelompokkan. Misal, cara yang pertama yang dikelompokkan yang depan, yang sebelah kiri, 2 bilangan di kiri. Kemudian kita bandingkan. 5 ditambah 4 ditambah 2. Nah, kalau yang cara kedua yang dikelompokkan yang sebelah kanan atau yang belakang.
Apakah hasilnya sama? Ternyata hasilnya adalah sama. Nah, ini ya. Ini kesimpulannya. Nah, jadi soalnya sama 5, 4, 2 urutan bilangannya. Jadi untuk mempermudah kita lihat urutan bilangannya saja. 5, 4, 2, 5, 4, 2. 5 ditambah 4 ditambah 2. Suaranya putus-putus, Pak. Terus kayak robot. Oh, itu kata asalnya Intan. Ya, bagi yang putus-putus dan mungkin kurang paham, nanti bisa lihat rekamannya. Nah, yang kita kerjakan yang belakang dulu. Jadi depan yang 5 kita tulis dulu. 4 ditambah 2 adalah 6. 5 ditambah 6 ternyata 11 juga. Jadi kesimpulannya adalah A ditambah B ditambah C ya pasti sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi pasti sama. Tetapi kalau pengurangan apakah berlaku? Bisa menjawab? Iya, Natasha, silakan dijawab. Apa, Pak? Ya, silakan Natasha dijawab. Tadi katanya Natasha mau jawab, tadi ada suara kayaknya. Itu suaranya Natasha atau bukan? Adik. Oh, Bukan. adiknya. Ya. Adiknya serahkan ke ibunya dulu ya atau ke siapa yang ada di situ. Biar Natasha bisa fokus belajar ya. Nah, jadi kita Zoom meeting itu ibarat belajar di kelas lah ya. Nggak mungkin kan kamu ke kelas bapak adik. Gitu ya. Natasha, apakah sifat asosiatif bisa diterapkan pada pengurangan? Tidak. Tidak. Oke, kita akan membuktikannya ya. Apakah bisa atau tidak. Misal ini nih. Misal, kita yang mudah saja dulu. 8 dikurangi 2 dikurangi 3 misal. Apakah sama dengan, nah yang kita kurung misal yang depan dulu. Nah, kita kurung depan. Apakah akan sama dengan kalau seperti ini? Nah, kurungnya kita hapus. Kita ganti kurungnya menjadi di sini. Nah, kalau seperti ini, yang dikerjakan tentu yang dalam kurung terlebih dahulu. 8 kurangi 2 berapa anak-anak? 6. 6, betul. Wah, pintar. 6. 6 kemudian 6-nya dikurangi berapa? 3. Dikurangi 3. Apakah akan sama dengan 8 dikurangi 2 kurangi 3 berapa? Kurang 3. Bisa. Negatif 1. Nah, bisa ya, yaitu negatif 1. Kita jawab yang pertama dulu, yang sebelah kiri. 6 kurangi 3 berapa? 3. 3. Apakah sama dengan 8 dikurangi negatif 1? Tidak. Tidak. Berapa 8 kurangi negatif 1? Negatif 7. Negatif 7. 7. Yang lain? Belum ada yang tepat. 7. Ingat, kalau bingung ubah ke bentuk penjumlahan. 7. Belum ada yang tepat jawabannya. 7. Pak Guru masih menunggu nih jawaban yang tepat. Coba ubah ke penjumlahan. 9. Ah, iya, itu yang betul ya. 9. Nah, jadi 3 sama tidak dengan 9? Tidak. Karena tidak berarti equation yang akan kita gunakan adalah tidak sama dengan ini. Yang akan kita gunakan adalah ini. Tidak sama dengan. Itu ya. Jadi 3 tidak sama dengan 9. Ini juga otomatis hasilnya berbeda. Jadi tidak sama dengan. Sehingga komutatif, asosiatif ini. Asosiatif tidak bisa digunakan untuk operasi hitung apa? Pengurangan. Baik, kita lanjut. Yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan. Jadi intinya adalah asosiatif itu pengelompokan, dikelompokkan. Yang tadinya kita kerjakan dulu adalah bagian depan, kemudian langkah kedua yang kita kerjakan dulu adalah bagian belakang.
Hanya itu. Jadi hanya mana yang dikerjakan dulu. Jadi memindah kurungnya saja. Tetapi urutan bilangannya tetap A, B, C. Ya urutannya juga A, B, C sama. Gitu. Kita lanjut pada perkalian. Nah, di sini 4-nya ada 5 ya. Nah, kemudian ada 2 buah. Nah, di sini maksudnya begini. Ini ada 20 kubus satuan. Ini juga ada 20 kubus satuan. Berarti kan ini kita hitung dulu. 4 kali 5 kita hitung dulu. Karena ada 2 baru dikali 2. Begitu maksudnya. Jadi yang dikurung yang kita hitung terlebih dahulu. Nah, digabung kemudian ya. Jadi total semuanya ada berapa? Yaitu ada 40. Kemudian kita lanjut. Sekarang ada 4 kali 2 sebanyak 5 buah. Nah, yang kita kerjakan dulu adalah 2 kali 4 terlebih dahulu. Baru hasilnya nanti dikalikan 5. Pasti ketemunya sama. Hasilnya sama. Sehingga kesimpulannya A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Pasti hasilnya sama. Kita lihat ini. Yang sebelah kiri ya akan Pak Guru gunakan ini spotlight. Ini ya sebelah kiri ini yang dikerjakan yang ini dulu. Nah, ini dikerjakan dulu kan yang dalam kurung. Sedangkan yang kanan yang dikerjakan yang depan dulu, yang kurung dulu. Jadi 2 kali 20. Kalau ini berarti 8 kali 5. Hasilnya pasti sama dengan 40. Jadi hasilnya sama. Itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak Pak Guru yang bertanya lagi nih. Pak Guru yang akan bertanya. Nah, ketika kita gunakan sifat ini pada pembagian, apakah bisa? Bisa atau tidak? Tidak. 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 Kita buktikan ya. Contohnya. Contohnya apa? Misal 10 misal. Kita sekarang dibalik kurung yang di depan. 10 dibagi berapa ya? Dibagi berapa? Jangan 10. 20 ya misalnya. 20 dibagi 4 misal. Kemudian dibagi 2. Nah, dibagi 2. Pakai ini ya. Apakah akan sama dengan 20 dibagi 4 bagi 2? Ya, Pak Guru minta bantuan partisipasi dari siapa yang belum bicara hari ini ya? Enver sebenarnya belum bicara hari ini. Enver 20 bagi 4 bagi 2. Yang dikerjakan yang mana dulu nih sebelah kiri? Enver. Halo Enver. Wah, sepertinya Enver nggak ada tangga. 20 bagi 4. Oh ya, 20 bagi 4 dulu. Berapa Enver? 5, betul. Kemudian 5 dibagi 2, begitu kan. Kalau yang sebelah kanan, berarti kan 20 kita tulis dulu. Bagi hasil dalam kurungnya. 4 bagi 2 berapa Enver? 2. Oke, maka hasilnya 5 bagi 2 berapa Enver? Ada yang bisa membantu mungkin? 5 bagi 2 berapa? 21/2. Ya, atau 2,5, betul. Apakah sama dengan 20 bagi 2 berapa hasilnya? 10. Apakah 2,5 sama dengan 10? Tidak, sehingga tidak berlaku. Maka kita gunakan tidak sama dengan. Nah, makanya equation dalam matematika ya. Jadi tidak sama dengan.
Jadi ternyata sifat asosiatif tidak bisa kita gunakan untuk pengurangan maupun pembagian. Itu buktinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Merosok sekali. Tidak, Pak. Izin ke kamar mandi. Oke. Ada? Tidak. Kalau tidak Pak Guru yang bertanya. Silakan kalian buka halaman 19. Halaman 19 kita akan mencoba bersama-sama terlebih dahulu. Halaman 19. Pak Guru akan mute all semua dulu karena ada yang mendengung. Nanti yang Pak Guru minta aktif untuk menjawab, silakan dijawab. Sudah ketemu halaman 19? Sudah ya, kita mulai dari soal nomor 1, latihan 8. Nomor 1, Pak Guru minta satu anak menjawab. Yang belum menjawab hari ini, misal siapa di sini ya? Pingkan. Pingkan, nomor 1 Pingkan. Bisa dibaca 1A Pingkan. Soalnya juga dibaca. Oh iya, dibaca juga soalnya. Negatif 15 ditambah negatif 13. Terus? Ditambah 23. Terus? Titik-titiknya, berarti negatif 15 ditambah? Sama dengan negatif 15 ditambah Negatif 15 ditambah berapa ini? Titik-titiknya kita isi berapa? yang titik-titik ini kita isi. Siapa yang bisa membantu Pingkan? Titik-titik yang pertama diisi berapa? Negatif 13. Iya, betul sekali. Negatif 13-nya harus kita beri tanda kurung atau tidak? Tidak perlu ya, karena ini sudah ada kurung di sini. Tuh. Perlu atau tidak? Tidak atau perlu? Tidak ya? Oke, tidak ya. Sepertinya tidak. Nah, yang dikerjakan dulu, yang semua fokus dulu ke sini. Pak Guru tidak akan mengikuti buku, jadi tolong nanti kerjakan seperti Pak Guru. Jadi kita akan fokus ke sebelah sini terlebih dahulu. Ya. Kita akan fokus ke sebelah sini terlebih dahulu. Nah, kita fokus ke ini dulu. Negatif 15 tambah negatif 13. Berapa? Pingkan. Atau yang lain mungkin yang bisa membantu? Negatif 15. Negatif 28. Iya, negatif 28 ya, betul. Kemudian ditambah 23. Begitu kan urutan soalnya? Coba sampai sini dulu. Paham belum? Paham. Ya, ini kan mudah sebenarnya. Jadi ini diperoleh dari sini. Negatif 15 ditambah negatif 13 adalah negatif 28. Terus lanjutannya adalah ini kan, ditambah 23. Tambah 23 gitu. Dah, kita selesai sudah sebelah kiri. Sekarang kita fokus ke sebelah kanan. Negatif 15, Pak Guru guys lagi ini ke sini. Oke, sini ya. Negatif 15, kita tulis dulu negatif 15 karena dia ada di depan dan tidak dikurung. Jadi kita fokus kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. Berapa negatif 13 ditambah 23? Positif 10. Betul, 10. Nah, sekarang kita akan membuktikan ya. Negatif 28 ditambah 23, berapa? Negatif 5, betul. Sama dengan? Negatif 5. Negatif 5 juga, bagus. Ya, silakan ditulis, nanti mengerjakannya seperti ini Pak Guru minta. Kerjakan seperti contoh.
Sebentar. Oh, ini bukan seperti itu yang diminta ya. Ini bukan seperti ini yang diminta ya. Tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan kalian dulu. Nggak apa-apa, silakan ditulis dulu. Nanti kita ikuti soal biar kalian nggak bingung. Nah, ini buktinya gitu loh, buktinya. Sekarang kita akan mulai menjawab yang A. 1A. Baik, Pak Guru sekarang akan pakai sama dengan berjajar sesuai di buku, biar kalian tidak bingung maksudnya. Tapi enggak, bukan berjajar tetap. Tapi akan Pak Guru ikuti buku loh. Kita mulai ya dari yang pertama, itu kan titik-titik yang pertama adalah ini tadi. Pak Guru akan beri warna merah sebagai pembeda, ini adalah titik-titiknya. Nah, kemudian langkah kedua kita fokus ke sini. Nah, berarti kan negatif 15 ditambah 10 tadi ya. Ditambah 10, baru hasilnya adalah sama dengan negatif 5. Itu. Nah, ini yang titik-titik tadi yang harus diisi di buku. Tetapi sama dengan Pak Guru minta tetap seperti ini, jangan ke samping. Ini nomor 1A seperti ini ya. Ini untuk pembuktian saja bahwa sifat asosiatif bisa digunakan. Pak Guru fokus ke yang 1A seperti ini. Silakan ditulis untuk 1A. 1A bisa? Pak, ditulisnya di buku paket. Ya, di buku paket bisa, tetapi di buku tulis saja, di buku tulis. Karena di buku paket itu sama dengannya berjajar. Berarti nanti di buku tulisnya ke bawah gitu, Pak. Iya, seperti ini. Kita ikuti aturan matematika, penulisan sama dengan itu ya seperti ini. Bukan berjajar. Sudah belum 1A? Sudah ditulis? Saya nge-zoom gitu, Pak. Ringnya. Oh. Ya, fokus ke 1A. Jadi yang Pak Guru beri warna merah adalah yang titik-titik di soal ya. Ya, sambil menunggu Pak Guru akan membuat soal nomor 2B terlebih dahulu. Kok 2B? 1B ya. 1B. Sambil menunggu kalian menulis. 40 ditambah negatif 30 ditambah titik-titik. Kemudian sama dengan 40 aku akan copy paste saja 40 ditambah negatif 30 ditambah 56 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Oke, kita fokus ke nomor 1A dulu. Nomor 1A sudah belum? Halo? Sudah ya? 1A cukup? Cukup ya, kita ke 1B ya sekarang ya. 1B Pak Guru minta partisipasi. Sebentar, Pak Guru jelaskan dulu. Di sini ada 2 tanda kurung tutup. Ada yang tahu tidak kenapa ada tanda 2 kurung tutup? Di sini juga ada 2 kurung tutup. Ada yang tahu alasannya? Yang belakangnya kan negatif, jadi harus ditanda kurung sama disambung sama 40 dari depannya. Iya, betul sekali. Jadi kita fokus nomor 1A. Kenapa sini ada 2 tanda kurung? Jadi kurung yang ini berfungsi untuk menutup kurung yang depan ini. Yaitu bilangan negatif. Sedangkan kurung yang paling belakang berfungsi untuk menutup
dari kurung yang depan itu. Jadi kalau sudah ada kurung buka, ya ada kurung tutup. Kalau tidak ada gimana Pak? Ya nanti kabur ya ayamnya, sudah dikurung nggak ditutup gitu ya. Nah, cara gampangnya begitu. Nah, demikian juga ini. Kenapa kok kurung tutupnya ada dua Pak Guru? Nah, karena ini kurung yang pertama, kurung tutup yang pertama itu untuk menutup dari kurung buka yang bilangan negatif. Sedangkan kurung tutup yang kedua untuk menutup kurung buka yang awal. Itu. Kenapa kurung tutupnya ada dua? Paham yang lain? Paham. Paham. Oke, nomor ini Pak Guru minta yang menjawab. Siapa nih yang hari ini? Silakan partisipan, ada yang mau ikhlas menjawab. Wah. Siapa? Siapa section? Siapa? Siapa? Section Natasha. Natasha. Oke, Natasha. Berapa titik-titik yang pertama diisi dengan bilangan berapa? Diisi dengan bilangan 40. 40. Bagaimana yang lain? Setuju? 56. 56. 36. Oke, kepada yang lain juga. Begini ya. Kita lihat yang utuh adalah yang ini. Ini utuh bilangannya. Nah, kita anggap bilangannya itu A, B, C. Maka yang depan urutannya juga harus A, B, C. Oh, ini urutannya 40, negatif 30, kemudian dari 56. Nah, di sini kan sudah ada 40, sama 40 ya. Negatif 30, oh sama negatif 30. Loh, kok titik-titik? Oh, berarti titik-titik ini pasti adalah ini. Itu cara Salah nulis mudahnya. soal, Pak, saya. Salah nulis soal. Oh, salah nulis soal. Ya, hati-hati ya, karena kalaupun sudah paham, soalnya salah tetap salah ya. Ya, jadi nanti untuk latihan yang teliti. Nah, berarti ini isinya berapa? 56. 56. Nah, kemudian titik-titik yang ini berapa, Natasha? Untuk Ya, berarti untuk menjawab soal ini yang dalam kurung. Kan kerjakannya dalam kurung dulu. 10 ditambah 56. Bukan. Ini 40 ditambah negatif 30. Ya, kita fokus yang kurung ini. Negatif 70 ditambah 56. 40 ditambah negatif 30, negatif 70. Negatif 10. Negatif 10. Kak. Ada lagi yang lain? Silakan. 10, Pak. 10. 10 ya, positif ya. Kan ini 40. 40 itu positif. Ini kan negatif. Banyak yang positif kan? Pasti jawabannya positif. Nanti belajar lagi berarti ya, penjumlahan bilangan bulat. Ini berapa jawabannya, Natasha? 56. Iya, betul. Ini tidak usah menghitung. Jadi Pak Guru ulangi. 10 kita peroleh dari yang dalam kurung terlebih dahulu. Sampai sini paham? Paham. Paham. Kemudian ditambah 56. 56 masuk sini. Nah, maka jawaban akhirnya berapa? 66. 66. Ya, silakan ditulis di buku. Tulis. Sudah? Sudah. Silakan yang C, D, E kerjakan sendiri, nanti kita bahas. Fokus, Pak. Sekarang ya, latihan buat berlatih. 3 soal dulu. C, D, E. Hasilnya copot. Silakan. C, D, E. Udah.
ya, Dek. Pak, Ya. nanti ini ngejawab atau nanti komen di chat? Komen di chat. Ini kan kita Nah, latihan, bukan tugas. Kalau tugas nanti ada sendiri. Ini Pak Guru ingin tahu sudah paham belum gitu loh. Jadi ini berlatih. Sudah selesai ya? Sudah. Yang lain bagaimana? Ini Helga nggak ikut ya? Helga nggak ikut Zoom ya? Nggak ada. Ikut, Pak. Oh, udah nyala listriknya. Sudah, tadi bilangnya kuotanya habis. Ini Pak Guru sedang buka WA dulu ya. Cukup belum? Yang lain bagaimana? Bisa Pak Guru bahas? Adakah yang belum selesai? Sudah. Adakah yang belum selesai? Cukup? Belum. Oh, belum ya. Oke, sambil menunggu Pak Guru ketik soal saja dulu ya. 1C. 1C soalnya negatif 27 ditambah 14. Ditambah 14. Karena positif berarti tidak Nanti perlu. jawabnya sih gimana, Pak? Bagaimana? Nanti jawabnya gimana? Seperti ini. Di buku tulis. Oke. Ini kan Pak Guru ini tunjukkan begini ya. Ini Pak Guru ngetik soal dulu. Tambah Berarti di copy. Iya, ini sedang Pak Guru ketik soalnya. 14 ini warna hitam. Ditambah titik-titik ya. Titik-titik. Seperti ini kan soalnya. Ya, sambil Pak Guru menunggu yang belum selesai. Jadi Pak Guru buat soal dulu. Biar nanti praktis. Begini kan soalnya. Nah, kemudian 1D. Enggak ada di aku. 1D 35 ditambah negatif 15 ditambah titik-titik. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sambil nunggu yang lain ya. Pak Guru ngetik soal dulu. 35 ditambah negatif 15 ditambah 23 di sini. Ini berarti sama dengan yang tadi ini polanya. Nah, begini ya. Kemudian Pak Guru lanjut yang E. 1D ada 1D ada 1E. Guru copy saja biar cepat. 1E. 1E soalnya titik-titik. Titik-titiknya di depan. Ditambah negatif 70 ditambah 49. Ditambah ini warna hitam. 49 sama dengan 20 di sini. Ditambah negatif 70. Ditambah 49. Nah, begini ya. Oke, kita mulai ya. Jadi 1C semuanya siap. Kita bahas bersama saja biar efektif waktunya. Titik-titik pertama diisi berapa? Silakan semua ikut menjawab. 16. Ya, betul. Lihat urutan ini ya, gampang sekarang kok. Lihat urutan soalnya saja. Kalau yang masih bingung, lihat urutan bilangan soal.
Negatif 27, 14, 16. Oh, berarti sini negatif 27, 14. Yang kemerosok siapa ya? So, silakan mic-nya di-mute dulu. Oke, sudah tidak ada. Masih ada suara kemerosok. Oke, sudah tidak ada. Betul, di sini ada 16. Jadi lihat urutannya. Nah, kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu kan. Berarti ini tetap berapa paling depan? Negatif 27. Betul. Ditambah hasil penjumlahannya ini berapa? 30. 30. Betul. Maka jawabannya adalah Negatif 3. positif atau negatif? Negatif. Positif ya, karena lebih banyak yang 30 itu positif kan. Jadi jawabannya adalah 3. Ya. Kemudian titik-titik ini diisi berapa? Lihat soalnya sebelah. 23. Iya, lihat urutan sebelah ya. Ini kan yang sudah lengkap nih urutannya nih. Nah, kita fokus ke sini. 35, negatif 15, 23. 35, negatif 15. Oh, berarti satunya 23. Nah, sesuai urutannya. Nah, kerjakan yang dalam kurung dulu. Oh, yang dikurung yang di depan, yang di kiri. Ya, kita kerjakan ini dulu. Berapa? 20. Betul sekali. 20. Ditambah berapa ini? 23. Sama seperti di atas. Maka jawabannya adalah 43. Betul. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang E. Nah, titik-titiknya ada di depan. Nah, kita lihat yang soal di sebelah kanan berarti yang lengkap. Berarti berapa ini? 20. Betul, 20. Nah, kemudian dikerjakan yang depan dulu. 20 ditambah negatif 70 berapa? Negatif 50. Iya, betul. Negatif 50 ditambah berapa ini? 29. Betul. Jawabannya adalah Negatif 1. negatif 1. Betul sekali. Silakan Pak Guru di chat yang betul 3. Tadi kalau betul semua 3. Tuliskan betulnya berapa di chat kalian. Nah, nanti ini kan Pak Guru rekam. Nanti kalau yang masih bingung bisa lihat rekamannya. Pinkan 3, Nayara 3, Danisa 3, Najma 3, Intan 3. Oh, ini 3 semua sepertinya ya. Mana tadi? Sampai mana tadi? Uang Sesia 3, Nadifa 3, Zahra 3, Adit 3, Bunvira 3, Natasha 3, Nasyata 3, Farel 3, Adifa 3, Enver 2, Far. Sabrina 3, Alia juga 2, Karisa juga 2, Amanda 3, Kaila 3, Melvin 2. Ya, ini latihan. Pak Guru harap yang 2 tadi sudah tahu letak salahnya di mana ya. Ya, kurang teliti mungkin. Nanti ketika tugas yang lebih teliti. Sampai di sini ada yang bertanya tidak? Halo? Tidak. Kalau tidak Pak Guru mute dulu semua. Ya, karena ada yang mendengung ini ternyata. Pak Guru akan share screen lagi. Yaitu kita lanjut yang nomor 1F. Sekarang yang perkalian. Nah, di soal adalah 45. Dikali berapa itu? Titik-titik ya. Dikali titik-titik. Kali itu bukan X, tapi pakainya simbol. Ini pakainya simbol ini ya. 45 dikali titik-titik. Berarti ini warna merah karena titik-titik. Makanya ini titik-titik. Kemudian dikali 5. Kali 5. Sama dengan 45 dikali 45 kali berapa itu? Negatif 20 ya. Negatif 20 dikali 5. Ini hitam. Karena ini soal. Kali 5. Ini adalah titik-titik. Ya. Di sini titik-titik. Di sini jawabannya juga titik-titik. Baik, kita mulai bersama-sama. Ya, bersama-sama saja biar efektif. Titik-titik ini diisi berapa? Silakan mic-nya diaktifkan. Negatif 20.
Iya, betul. Negatifnya dikurung ya, karena negatif setelah tanda operasi hitung. Negatif 20, betul. Berarti titik-titik ini yang dikerjakan yang belakang dulu, yang dikurung. Berarti depan berapa ini? 45. Betul, 45. Ini kali ya. Hasilnya berapa? Negatif 100. 100, betul. Jawabannya berapa berarti? Negatif. Ini ya. 155. 45 ditambah 02, selesai. Tapi dia negatif. Itu jawabannya. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak, Pak. Tidak. Ya, silakan kalian coba dari GHIJ. Silakan. GHIJ kalian isi. Pak Guru ngetik soal. G yang G ya. Silakan kalian kerjakan, Pak Guru ngetik soal dulu. 1G 50 kali negatif 20. Negatif 20 dikurung kali titik-titik. Ini warna merah. Ini ada kurung tutupnya. Ya, berarti ini kurung tutupnya harusnya 2 ini, bukan 1 kurung bukanya. Kemudian 50 kali negatif 20. 50 kali negatif 20. Dikali 21. Titik-titik. Ini titik-titik. Ini juga titik-titik. Soal G sudah. Soal H. H itu negatif 75. Yang H untuk negatif 75-nya tidak perlu dikurung ya, karena dia di awal. Dikali negatif 40 kali 11 kali 11. Kurungnya nggak perlu ya, karena sudah ada kurung di situ. Ini juga tidak perlu. Yang H negatif 75 kali titik-titik. 5 kali titik-titik. Kurungnya pindah ke depan. Sekarang yang I. Titik-titik. 5 kali 32. Yang C.
kali negatif 4 kali 17. Harus dikurung ini ya. Sekarang kurungnya di depan, jadi negatif 25 dikali titik-titik kali 17. Oke, soal sudah selesai. Bagaimana kalian? Sudah selesai? Belum? Sudah? Sudah, Pak. Pak. Bagaimana yang lain? Ada yang mau bertanya mungkin? Belum. Belum. Oke, Pak Guru tunggu. Ya, jadi kesimpulannya untuk asosiatif, kalian fokus pada urutan bilangannya dulu. Nah, seperti yang G yang utuh itu ini, jadi fokus pada yang utuh. Kalau yang H yang utuh depan, berarti fokus pada yang utuh yang depan. Kalau yang I yang utuh belakang, berarti fokus pada yang belakang atau yang ruas kanan ini ya. Kalau yang J, fokus pada yang depan atau fokus pada yang ruas kiri, karena yang lengkap itu. Jadi asosiatif kata kuncinya hanya itu, kita fokus pada urutan bilangannya dulu. Kemudian kalau sudah baru fokus pada mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang dikerjakan terlebih dahulu tentu yang dikurung. Itu yang kita kerjakan dulu. Sudah cukup? Cukup ya? Nanti bisa lihat lagi. Nanti bisa selesai atau tidak kita fokus ke sini. Sudah. Ya, kita jawab bersama-sama saja. Silakan bisa diaktifkan mic-nya. Jadi titik-titik yang pertama kita isi berapa ini? 21. Iya. 21 ya, bukan 21 ya, tapi 21. Betul, lihat urutannya. Kemudian yang kita kerjakan dulu yang depan ini, yang dikurung adalah depan. Nah, kita fokus dulu 5 kali 2. 5 kali 2 itu berapa? 1000. Ya, 5 kali 2 dulu, 10. 10 tambah 0, 2, 1000, kemudian negatif atau positif? Negatif. Negatif, betul. Karena dia positif kali negatif. Wah, ini kok nggak merah ya negatifnya ya. Kita merahin dulu negatifnya. Nah, kali berapa? Kali 21. Iya, kita ambil saja 21 ini kita masukkan. Nah, itu jawabannya sudah jelas berapa? Negatif 21 tambah 03 ya. Negatif 21.000. Begitu ya nomor G, 1G. Sudah jelas 1G? Jelas. Kita yang lanjut yang H. Titik-titik pertama diisi berapa? Negatif 40. Iya, betul. Negatif 40. Begini ya, dikurung. Kemudian yang dikerjakan yang G dulu. Nah, 75 kali 4 itu berarti 300 tambah 01 begitu ya? Ya enggak? 3000. Jadi kita fokus 75 kali 4 saja dulu, yaitu 300. 300 tambah 01. 3000-nya positif atau negatif? Positif. Iya, betul. Karena negatif kali negatif pasti positif. Kalikan 11. 11. Iya, 11 kali 3 berapa? 33.000. 33 tambah 0? 33.000. Ya, sebentar.
Pak. Halo? Ya, Ya. maaf tadi ada sesuatu. Sudah sini ya, yang H kita lanjut yang I. Ya, yang I titik-titiknya ada di depan. Kita isi berapa? 20. Negatif atau 20 ya, sesuai urutan soal yang ini. Nah, kalau seperti ini dikerjakan yang depan dulu. Nah, ini ya. Negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. 2 kali 5, 10, tambah 01 jadi 100. Dikali berapa? 32 ya. Negatif kali positif pasti negatif. 32 kali 1, 32. Tambah 02. Selesai. Kasih titik. Tuh, begitu caranya ya. Silakan sambil dikoreksi punya kalian. Nah, nanti kalau lupa lihat rekaman ini lagi. Nah, kita lihat ini sudah urut. Berarti titik-titik ini adalah diisi berapa? Negatif 4. Negatif 4. Betul. Nah, sekarang fokus ke yang dalam kurung. Negatif kali negatif pasti positif. 25 kali 4 100 apa 1000? 100 ya. Kali 17. Selesai. 17 kali 1 adalah 17. Tambah 02. Nah, selesai. 1700. Ya, ada 4 soal ya. 1, 2, 3, 4. Silakan diisi di menu chat. Kalau betul semua berarti skornya 4. Oh, baterai mau habis, kata Rizky. Ya, silakan dicas dulu Rizky. Pinkan 4, Natasha 4, Danisa 4, Suang Sesia 4, Nayara 4, Raka 4, Nasyata 4, Alia 4, Adit 3, Sabrina 3, Amanda 4, Adifa. Yang Sabrina salah, Pak. Bukan 3, 4. Tadi salah ketik. Oh, salah ketik. Najma 4, Adifa 4, Zahra Cesar Aruna 4, Punvira 4, Nadifa 4, Sabrina 4, salah ketik. Oh, Farel 3, Kaila 4. Iya. Rizky 3. Ya, jadi terendah 3. Berarti sudah paham mayoritas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, latihan 8 nomor 2 halaman 20 itu nanti buat tugas. Ya, buat tugas. Karena tidak Pak Guru lanjut. Nanti di buku atau gimana? Iya, di buku tulis. Di buku tulis. Karena kalau di buku cetak Pak Guru tidak cocok dengan penulisan sama dengannya. Sama dengannya ke samping itu. Perlu nanti kerjakan seperti yang sudah Pak Guru tunjukkan di Microsoft Word tadi ya. Jadi sama dengannya ke bawah, yang rapi. Nah, nanti kalau Pak Guru lihat ada yang sama dengan ke samping gitu, Pak Guru kembalikan. Kerjakan ulang. Dikerjakan sesuai aturan matematika. Maaf Pak, lempar. Iya, nanti bisa lihat ulangannya Enver. Kemudian yang sering Pak Guru koreksi lagi adalah penulisan angka 7. Ada beberapa anak yang menulis angka 7 itu disembelih 7-nya. Paham nggak maksudnya disembelih? Paham, dikasih garis. Iya. Angka 7 salah apa sih kok disembelih? Lagian hari raya kurban juga sudah lewat. Jadi penulisan yang baku untuk angka apa? Angka 7 disembelih buat apa? Yaitu tidak baku. Ya, tidak baku. Jadi jangan disembelih lah ya, kasihan. Jadi mulai detik ini yang masih menulis angka 7 dengan cara disembelih, hilangkan kebiasaan itu, ikuti aturan yang baku. Jadi penulisan angka 7 ya thread, nah, gitu aja, tidak usah disembelih. Kasihan ya. Tugasnya halaman berapa Pak? Nanti lihat di Google Classroom, sudah muncul ini di Google Classroom. Itu untuk masukkan Pak Guru, jadi angka 7 tidak disembelih. Kemudian angka 4 masih ada yang tulis 4 itu terbuka atasnya. Nah lihat, angka 4 yang bagus seperti apa sih? Itu. Baik, kita lanjut ya, kalau tidak ada yang bertanya Pak Guru ke yang terakhir. Terakhir yaitu sifat satu lagi, yaitu sifat distributif atau penyebaran.
Silakan amati video ini. Ya, itu adalah akan didistributifkan atau disebarkan, ada bilangan 2, 3, dan 4. Ya, akan disebarkan kemana saja biar mudah. Jadi distributif itu untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Itu distributif. Oke, Pak Guru jelaskan dulu. Jadi begini, ada yang disebarkan, yaitu Pak Guru akan menggunakan pensilnya. Mana nih pensil? Pensil. Pak Guru lupa. Pensil di sebelah mana ya? Ada yang tahu? Oh, pakainya ini ya, anot ya. Anot ini. Jadi begini, 2 yang disebarkan adalah 2-nya. 2 dikali 3 disebarkan ke sini dulu. Kemudian 2 disebarkan lagi ke sini. 2 dikali 4. Nah, jadi kalau kalian amati ini hasilnya. Ya, begitu. Nah, 2 dikali 3 ditambah, ini tambah operasi hitungnya penjumlahan. Ini penjumlahan di sini. 2 kali. Ya, ditambah 2 dikali 4. Jadi yang disebarkan adalah 2. Jadi di sini bilangan yang sama adalah 2 ini. Bilangan yang sama. Jadi 2 ini disebarkan. Disebarkan ke 3 dan 4. Sehingga diberi nama distributif atau penyebaran. Ini kesimpulannya. A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi hasilnya pasti sama. Itu berlaku untuk perkalian dengan penjumlahan. Berikutnya adalah perkalian dengan pengurangan. Nah, itu juga bisa didistributifkan. Tadi perkalian dengan penjumlahan. Sekarang kita perkalian dengan pengurangan. Ada yang gambar kacamata. Yang tadi itu belum dihapus. Mirip kacamata jadinya ya. Nah, ini adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Hasilnya juga pasti sama. Oke, Pak Guru jelaskan dulu. Jadi 3 kali 4 kurangi 1, jadi 3-nya disebarkan ke sini. 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Seperti ini ya. Nah ini penyebarannya. 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Begitu. Nah kalau kita mau mengerjakan langsung ini kan yang dikerjakan yang dalam kurung dulu. 4 kurangi 1 berapa? 3. 3 kali 3? 9. Nah, karena kita sebar luaskan. 3 kali 4 berapa? 12. 12 nih kan. Kurangi 3 kali 1? 3. 12 kurangi 3? 9. Mana yang lebih praktis? Cara panjang yang ini atau cara pendek yang ini? Cara pendek. Ya, pasti cara pendek ya, lebih mudah yang ini. Kita kurangi dulu saja, baru kali selesai. Kalau ada yang pendek, ngapain pilih yang panjang? Oh. Ya, kita lihat ke halaman distributif, yaitu halaman berapa? 21 ya. 21. Ya, betul, halaman 21. Kita akan mencoba bersama-sama. Ini ada chat, Pak putus-putus dari Adit. Pak, tadi tugasnya halaman berapa? Kata Najma. Ya, itu nanti saja dia di Google Classroom, kata Pak Guru. Baik, kita mulai. Silakan kalian fokus ke halaman 21 latihan 9. Pak Guru hapus yang ini.
Latihan 9 nomor 1A Pak Guru akan gunakan untuk contoh 1A. Coba kita jawab bersama. 1A, kurung buka 24, kemudian dikali itu tadi pakainya simbol ini. Kemudian titik-titik. Titik-titiknya karena titik-titik Pak Guru kasih warna merah untuk pembeda. Ditambah 24 juga dikali sama dikali titik-titik juga, titik-titiknya juga warna merah di sini. Gini ya. Terus sama dengan disederhanakan menjadi distributif, maka menjadi bentuk begini. 24 dikali. Nah, ini 12 ditambah 8 kurung tutup. Sama dengan titik-titik. Nah, ini Pak Guru akan membuat panjang ya. Yaitu seperti ini. Ini Pak Guru kasih titik-titik. Ini juga titik-titik. Biar nanti jelas prosesnya. Nanti sama dengan titik-titik. Oh, ini warna merah. Ini juga merah. Silakan ditulis di buku tulis untuk contoh seperti ini. Ingat sama dengannya tidak berjejer seperti buku cetak. Sudah? Sudah ditulis seperti itu? Sudah. Baik, kita mulai bersama. Titik-titik pertama. Titik-titik pertama kita isi berapa? Yaitu kalian fokus pada bagian yang ini. 12. Iya, betul sekali. 12. Kemudian titik-titik kedua? 8. Betul, 8. Ya. Jadi kita ambil dari sini. Ini kan tadi disebarkan. Nih 24 kali 12 ditambah disebarkan 24 kali 8. Nah, ini asalnya dari sini ya. Sampai sini paham belum? Paham. Ya, jadi 24 kali 12 ini berasal dari sini. 24 kali 12 disebarkan. Kemudian 24 kali 8 berasal dari sini, belakang sebaran ini. Sampai sini paham? Paham. Paham. Berikutnya kita lanjut. Yaitu yang titik-titik kedua. Berarti ini berapa titik-titik pertama isinya? 24 ya. kali 20. Betul sekali. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 12 tambah 8 itu 20. Nah, 24 kali 2 adalah 48. Tambah 0, 1. Selesai. Itu jawabannya. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak. 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 Ya, karena tidak ada, kita lanjut ke contoh. Biar kalian tidak bingung. Wah, ini ikut bergeser ya ternyata ya. Ikut bergeser. Pak Guru clear dulu. Oke, sudah. Yaitu Pak Guru contoh yang lain, misal 5 dikali. Kalian lihat nomor 2E. Barangkali nanti bingung mengerjakan nomor 2E bagaimana ya. Pak Guru ambil contoh misal ini. Nah, akan Pak Guru sebarkan menjadi 5 kali. Nah, ini disebarluaskan. 275 kalau kita uraikan menjadi 200 ditambah 70 ditambah 5. Begitu kan? Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya. Berikutnya yaitu lanjutannya. Nah, kita sebarkan sekarang 5-nya. Berarti yang pertama 5 kali berapa? 200. Betul, 5 kali 200. Nah, kemudian ini penjumlahan. Berarti ditambah. Ditambah berapa kali berapa sekarang? 5 kali 70. Betul, 5 kali 70 yang disebarkan 5-nya. Tambah berapa lagi sekarang? 5 kali 5.
Betul, ya. Makanya, oh, kok V ya? Oh, masa jadinya V. Nah, jadi ini berasal dari sini ya, kalau kalian lihat. Ini. Jadi 5 kali 200 ditambah 5 kali 70, 5-nya disebarkan. Ditambah lagi 5 kali 5. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham. Kita lanjut sekarang. Nah, kita jawab nih. Sama dengan 5 kali 200 berapa? 5 kali 2 dulu biar gampang. 5 kali 2 yaitu 10 kan? Tambah 0 berapa? 2. 2. Nah, ditambah 5 kali 7 berapa? 35. Tambah 0? 350. Ya. Tambah 5 kali 5 berapa? 25. Karena kita bisa menjawab dengan mudah. Ya, 1000 tambah 350 yaitu 1300-an. 50 tambah 25 itu 75. Selesai. Itu caranya. Jadi sifat distributif akan mempermudah kita. Silakan contoh ini ditulis nanti biar kamu tidak bingung mengerjakan nomor 2E. Silakan ditulis. Sudah cukup? Belum, begini aja Pak Guru, print screen aja ya Pak Guru, share di grup kalian kelas 6A. Nah, ini sudah, jadi nanti kalian lihat di situ di grup. Kita lanjut dulu nomor 1B sekarang. Sudah 1B siap? Siap. Oke, kalau sudah siap Pak Guru mulai. Pak Guru akan copy paste dari sini saja. 1B. 1B, kita jawab bersama-sama saja. Titik-titik pertama berapa? 30. Iya, pinter. 30. Lihat di apa? Di belakang yang sudah lengkap ya. Kali negatif 6. Wah, ini Pak Guru hitamin semua aja karena ini sampel. Kali negatif 6. Berarti dikurung negatif 6-nya. Kemudian ditambah titik-titik ini berapa? Dikurang, Pak. Kurang. Oh iya, dikurangi ya ini ya, bukan ditambah. Betul, bagus. Ini dikurangi. Oh, ini pengurangan biar panjang gimana caranya ya? Ini ya, pakai ini ya. Oh, udah panjang ini, udah panjang. Oke. Nah, dikurangi ya, bukan ditambah ya. Dikurangi titik-titik. Nah, titik-titiknya berapa? 30. Iya, betul. 30 lagi. Nah, bagus. Kali berapa? Negatif 16. Negatif 16. Oke, berarti di sini kan 30 ya. Dikali negatif 6. Kemudian dikurangi ya, bukan ditambah. Dikurangi negatif 16. Itu ya. Nah, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang di belakang, yang dalam kurung, betul. Berapa negatif 6 dikurangi 16? Sama saja negatif 6 ditambah 16. 10. Betul, 10. 3 kali 1 yaitu 3 tambah 02. Selesai. Itu jawaban nomor 1B. Silakan ditulis. Bentar, Pak. Ya. Nanti mengerjakannya begini ya, sama dengan yang ke bawah ya, tidak berjejer seperti tadi. Oke, Pak Guru ini akan Pak Guru screenshot saja biar kamu nggak usah nulis 1B. Ya, biar nggak lama ya. Nanti bisa lihat di WA grupnya 1B Pak Guru berikan di grup, sudah masuk ke grup kalian. Kita lanjut 1C. Sekarang fokus saja ke sini, tidak usah ditulis, nanti lihat di grup. 1C soalnya adalah 20
dikali ada ini. Nah, pakainya insert. Oh, mau ini Pak Guru copy ya. Lupa nggak pakai copy. Nah, ini 1C ini ya, 1C itu soalnya 20-nya ada di depan. 20 dikali negatif 10. Negatif 10, kemudian dikurangi 11. Dikurangi 11. Gitu ya. Kemudian sama dengan titik-titik. Nah, titik ini diisi berapa ini? 20. Iya, betul. 20. Nah, ya. Dikali negatif 10. Negatif 10. Kemudian karena ini pengurangan berarti tanda operasi hitung pengurangan. Kurangi 20 kali berapa? Titik-titiknya. Iya, betul. Kali 11. 11-nya itu positif ya, bukan negatif. Ini adalah bilangan positif. Ini tanda operasi hitung, bukan tanda negatif. Kemudian sama dengan, sama dengan yang urut ya. Urut seperti ini. Nah, 20 kali negatif 10 berapa? Negatif 200. Iya, betul. Negatif 200. Ini bukan kali, tetapi kurang. Nah, kurang. 20 kali 11. 220. Iya, betul. Dan negatif 200 dikurangi 220, yaitu negatif 420. Itu untuk 1C ya. 1C Pak Guru screenshot. Pak Guru kirim ke grup kalian biar tidak usah nulis. Sekarang fokus perhatikan saja. Loh, kok nggak muncul ya? Pak Guru ulangi. Nah, tuh ya. Dah. Kemudian 1D. 1D itu soalnya seperti 1C polanya. Jadi Pak Guru copy dari 1C. Ini 1D 30 kali 22 dikurangi 2, ini positif 22-nya jadi tidak perlu ini. Dikurangi negatif 7. Ya. Oh, masih ada yang bilang min tadi sepertinya ya. Kemudian titik-titik pertama berapa ini? Halo? 30. Titik-titik kedua berapa ini? 22. Oh, 22-nya positif ya. Nah, 22-nya positif itu. Kemudian dikurangi 30 kali negatif 7. Negatif 7. 30 kali 22. Kita fokus 22 kali 3, yaitu 66. Tambah 01. Dikurangi 3 kali 7 saja kita fokuskan, yaitu negatif. Negatif 21 tambah 01. Begitu cara menghitung cepat. Nah, kemudian sama saja ditambah kan. 660 ditambah 210. 0 tambah 00, 6 tambah 1, 7, 6 tambah 2, 8. Itu jawabannya. 870. Begitu ya? Iya enggak? Ya. Ya, Iya, Pak. 1D Pak Guru kirim. Enggak usah ditulis, nulisnya nanti saja biar fokus. Sekarang ke 1E. 1E itu pola soalnya seperti di atas, ya, seperti 1B. Pak Guru copy dari 1B. Nah, seperti ini pola soalnya. 25 kali titik-titik. 25 kali berapa itu? Kali berapa? Lihat sebelah kanannya. Kali 30. Iya, kali 4. Betul. Kali 4 ya. 25 kali 4. Dikurangi titik-titik kali 8. Berapa titik? 25. 25, betul. Sesuai soal yang disebarkan. Ini kan berarti 25
dikali 4. 4 di sini kan? Iya. Kurangi 8. 8. Begini kan? Iya. Iya. Nah, kita yang dikerjakan dulu yang belakang dulu. Berarti itu 25. 4 kurangi 8 berapa? Negatif 4. Betul sekali. Negatif 4. Negatif 4. Pada pinter-pinter ya. Nah, negatif 4-nya harus diapain? Dikurung. Karena negatif ya. Positif kali negatif pasti negatif. 25 kali 4 adalah 100. Nah, itu jawabannya negatif 100. Ini nomor 1. Apa ini tadi? Itu tadi ya, 1E. Pak Guru print screen lagi, kirim ke kalian. Ya, selesai sudah. Oke, 1E. Nomor 1 ada yang mau ditanyakan tidak sampai dengan E? Tidak. Tidak, berarti nanti nomor 2 yang untuk ini ya, untuk tugas. Untuk tugas nanti nomor 2. Wah, penat sekali nih, kita udah lama Zoom. Tapi di sini ada yang mau bertanya, untuk tugasnya apa dia di Google Classroom? Iya, Pak. Nanti kalian yang Pak Guru kirim ke WA Group ditulis di buku tulis untuk catatan. Halo, ada yang mau bertanya? Tidak. Sampai akhir ini ada 22 siswa yang sudah ikut. Karena tidak, mari kita akhiri pertemuan kita siang hari ini. Sebelum kita akhiri, buat hiburan kita nyanyi dulu ya. Pak Guru punya lagu adat nih, lagu daerah yang belum kita nyanyikan. Yaitu kita akan ke Jawa Barat. Sebentar. Udah tahu lagu apa ini? Yang bisa ikut nyanyi ya. Oke, itu saja. Apa judul lagu yang tadi Pak Guru share? Bubui Bulan. Betul, Bubui Bulan. Dari provinsi mana? Jawa Barat. Iya, betul. Jawa Barat. Itu bahasa apa berarti tadi? Sunda. Sunda. Iya, betul. Bahasa Sunda. Ada yang bisa bahasa Sunda di sini? Enggak. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri, ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada.
Mari kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.